Izinkan kami untuk menunjukkan yel dari kelompok kami, yaitu yel kelompok 3. Nama dan masa konstitusi yang di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 yang resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar sementara UUD 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 setelah pada tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Kakak-kakak di sini ada yang ingin bertanya? Ya, tadi kan kalian bicaranya soal konstitusi di Indonesia ya. Nah, Indonesia ini kan menganut sistem presidensial ya. Nah, kenapa Indonesia ini menganut sistem presidensial tetapi juga sistemnya itu mirip dengan parlementer gitu. Jadi dia pakai juga parlementer. Kenapa dia memakai dua-duanya? Enggak cuma satu. Indonesia udah satu. Kalau kamu pertanyaannya itu misalnya presidensial dengan ratu atau raja itu baru nyambung. Kalau presidensial dengan parlementer itu nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Kalau pemerintahannya itu adalah pemerintahannya dengan republik yang dipimpin oleh seorang presiden, yaitu presidensial disebutnya. Tapi pemerintahannya itu parlementer. Tidak mungkin tidak ada pemerintahan. Di negara manapun itu ada pemerintahan. Nah, pemerintahannya itu salah satunya adalah dengan sistem parlemen. Parlemen itu di dalamnya ada siapa? DPR. Ada DPR, ya. Ada DPRD. Yang paling bawah itu adalah DPD. Di Indonesia dengan di negara Amerika beda atau enggak? Beda. Kalau di Indonesia adalah dipimpin oleh seorang presiden, kalau di Amerika adalah dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Itu dia bisa nggak dipilih oleh rakyat? Enggak, ya. Dia kalau emang anak keturunannya belum habis, ya belum selesai, ya. Makanya ketika dia punya anak sangat didambakan karena anak itu adalah salah satu keturunan yang akan mewarisi tahta kerajaan. Ya. Jadi intinya parlemen sama presidensi itu emang udah sistem Sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Betul. Makanya DPR tidak bisa dibubarkan. Ketika DPR dibubarkan, maka Indonesia tidak punya undang-undang. Konstitusi berfungsi untuk mengatur kekuasaan pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Sekian presentasi dari